Halo Bung Sabar. Halo, Bung Kama. Ya, kembali lagi kita di podcast Buruh Official, Bung. Podcastnya para buruh. Ya, tidak lama lagi nih Bung Sabar, kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Isu apa yang booming ini kira-kira Bung Sabar di dunia perburuhan? Ya, untuk saat ini dengan dekatnya Hari Raya Idul Fitri, pastinya masalah tunjangan Hari Raya untuk teman-teman buruh ya, Bung ya. Ya, kebetulan sekali nih Bung. Tema kita pada kali ini yaitu fenomena tunjangan Hari Raya di dunia perburuhan, Bung. Dan telah bergabung bersama kita di sini narasumber-narasumber yang berpengalaman di bidangnya, Bung ya. Di bidangnya ya. Ada Bapak Andi Sundrajaya, Esos MSI, selaku Wakil Ketua Mediasi Hubungan Industrial se-Sulawesi Selatan Barat. Luar biasa, Bung. Dan di sampingnya telah hadir pula, Bung, Bung Askin, selaku Ketua Gabungan Serikat Buruh Nasional. Beliau ini sudah menjadi pengurus dan anggota Serikat Buruh 30 tahun ya, Bung. 30 tahun, Bung. Luar biasa ya, Bung. Luar biasa, Bung. Mungkin ada beberapa nanti sebuah isu-isu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan diskusi sebentar untuk membahas isu-isu THR itu. Ya, bisa mungkin disampaikan. Ya, mungkin dari Bapak Askin, mungkin kami akan tanyakan bagaimana asal-usul THR itu muncul di tahun berapakah, atau asal-usulnya muncul THR di kaum pemburuh. Ya, itu baru tahun ini. Setiap tahun kita selalu biasa menjadi masalah, menjadi haknya sebenarnya. Dan dari jauh sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu kenapa ada THR. Iya, itu yang kami pertanyakan. Kenapa ada istilah THR? Ada istilah THR, istilah tunjangan raya. Bahkan pegawai negeri pun sekarang sudah mengenal itu, sudah menjadi tradisi. Semua kayaknya kalangan pekerja, di keluarga juga, di kalangan keluarga juga ada kadang-kadang singkat THR. Bertanya-tanya tentang adakah THR? Ya, THR itu kalau di sejarahnya kan, sejarah THR itu sebenarnya dari udah lama istilahnya, tapi belum istilah THR. Itu zaman Soekarno. Hadiah Lebaran dari tahun 51. Pada kabinet Sukiman pada saat itu mengeluarkan kebijakan hadiah lebaran. Hadiah lebaran. Ya, itu baru hadiah lebaran, tapi itu pun tidak diperuntukkan untuk kaum buruh, tapi untuk para pamong pada saat itu. Pamong pada saat itu sekarang mungkin PNS. Sebenarnya bukan tunjangan, tapi kebijakan pinjaman. Pinjaman. Iya, dikasih persekot istilahnya, dikasih pinjaman dulu. Nanti dibayar duluan giginya, nanti dipotong di penerimaan gaji bulan berikutnya. Berarti bukan kayak bukan tunjangan, tapi pinjaman untuk dipakai oleh para pamong ini untuk berlebaran. Untuk berbelanja di menjelang lebaran. Lebarannya pada saat belum diterima gaji, tapi mau lebaran, akhirnya ya Sukiman mengeluarkan kebijakan mereka sektor kasih pinjaman dulu. Depan potong tahun 51 per bulannya. Dan tahun 52, 1 tahun kemudian ini tercium ke kaum buruh. Tersebar bahwa kamu dikasih hadiah begitu sama pemerintah. Nah, tuntutan dari kaum buruh di tahun 52 berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Hadiah lebaran. Dan tahun 94 terpenuhi. Itu tahun 54, terus 54 dan mereka membuat hasil, dikeluarkanlah peraturan pemerintah tentang hadiah lebaran. Jadi para pamot dapat hadiah lebaran, para buruh kemudian buruh dapat juga hadiah lebaran. Sama-sama dapat hadiah lebaran. Tapi dalam istilah yang kayak tadi dipinjamkan begitu, Pak? Iya, masih dipinjamkan. Oh, masih dipinjamkan begitu. Pinjamkan, nanti dipotong gajinya di penerimaan. Di periode berikutnya, di pembayaran berikutnya. Itu sejarah tunjangan hari raya.
Berarti Kemudian nanti berjalan waktu kemudian nanti tahun 1994 94 nanti 1994 baru pemerintah mengeluarkan eh, peraturan baru yang kemudian mengubah istilah hari lebaran menjadi tunjangan hari. Iya, iya. Berarti jauh prosesnya, Jauh. oh, betul ya, dari apa dulunya namanya hari apa di hadiah hari Lebaran, baru prosesnya lama menjadi tunjangan hari raya. Berarti ada proses di situ. Berarti di dalam prosesnya itu ada tidak pergerakan-pergerakan serikat buruh yang mungkin ya Ada besar, andil besar dalam lah. perubahannya. Ya, besar sehingga ada perubahan-perubahan seperti itu. Peran serikat buruh waktu itu besar atau bagaimana? Atau ini mungkin inisiasi atau inisiatornya sendiri pemerintah sehingga melahirkan sebuah regulasi yang waktu itu dari pamun atau PNS waktu itu yang mendapatkan THR sampai hari ini yang mendapatkan buruh juga, sampai hari ini yang mendapatkan semua buruh. Ya, jadi kita tahu bahwa pada lama protesnya kaum buruh tahun 1994 ya, itu yang kemudian tidak terhenti gerakan-gerakan sampai masuk tahun sampai tentunya oleh lama kan masih ada Masih sebelum kita sebelum masih besar kan buruh termasuk. Jadi, kalau kita mau jujur ya, THR yang dinikmati oleh teman-teman kawan-kawan sampai hari ini itu tidak terlepas dari perjuangan Ya, perjuangan serikat kerja. buruh. Ya. Bukan karena inisiasi dari pemerintah yang melihat kondisi masyarakat, kondisi itu ya, tapi memang ada melihat gerakan-gerakan gerakan-gerakan dari buruh. yang memperjuangkan itu, yang menuntut itu. Nah, kita tahu dari tahun 51 kan 52 sampai 54 Yang merubah menjadi tunjangan hari raya. istilah hadiah lebaran itu menjadi tunjangan hari raya. Meskipun pada saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan pembayaran THR-nya masa kerja 1 bulan, Ya. masa kerja 12 bulan. Iya, ada perhitungan. Perhitungan. Kalau zaman tahun 94 itu belum seperti itu. Jadi kondisi THR pada waktu itu bagaimana? Masih secara proporsional. Semua profesional ya. Jadi biar kerja 2 tahun, 3 tahun, masih mungkin ada yang sama THR-nya yang kerja 1 bulan, 2 bulan Iya, gitu. iya. Luar biasa. Pengalaman dari Pak Ketua sebagai pengurus dan anggota serikat pekerja di masa itu, Bung. Mungkin ada beberapa lagi yang ingin kita. Ya, mungkin dari Bapak Andi Sundra. Ya. Kira-kira selama menjabat sebagai mediator, di tahun-tahun berapakah permasalahan THR banyak masuk laporan, Pak, di Disnaker? Oh iya, masuk ke Disnaker karena saya masuk di Disnaker tahun 2016. 2016 Berarti 8 tahun. 15, 14, 12 apa semua belum saya tahu berapa Ya. kasus perselisihan Selama- THR. ya, mungkin Dan selama saya menjabat itu saya kasih gambaran kecil saja di tahun kemarin yang 2023, apalagi yang di pandemi yang kemarin Iya, yang iya. 2020 itu agak lumayan besar itu terkait masalah THR. Mungkin sekitar 20% lebih kalau kita lihat data seperti itu, 20% lebih. Nah, sedangkan perusahaan di Makassar itu ada 6.000 lebih. 6.000 Ya, perusahaan. saya tidak, ya, 6.000 perusahaan di Kota Makassar. Iya. Nah, karena saya tidak membawa data, jadi Iya, taksasi saya itu diperkirakan saja. diperkirakan. Nah, kita tahu ini bahwa THR adalah pendapatan yang non upah, tapi merupakan kewajiban dari Ya, perusahaan. perusahaan. Karena saya sebagai mediator berarti saya menyampaikan sesuai dengan regulasi Permenaker nomor 6 tahun 2016 seperti begitu Pak Ketua. Nah, ada 2 versi THR ini yang diharuskan untuk dibayarkan, diwajibkan untuk dibayarkan. Kategori perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, di sini banyak case atau yang berselisih masuk ke kantor dinas tenaga kerja
mengadukan terkait adanya tunjangan hari raya yang tidak dibayarkan kepada karyawan yang dikategorikan PKWT pada saat putus hubungan kerjanya. Padahal di Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini berbeda cara pembayaran antara PKWT dan PKWTT terkait pemutusan hubungan kerja. Nah, ada beberapa kemarin masuk di kantor dinas pengaduan dari karyawan terkait masalah pesangon terkait masalah tunjangan hari rayanya, hari raya keagamaan pas putus hubungan kerjanya. Nah, jadi untuk karyawan PKWTT atau yang sering dikenal di masyarakat umum bahwa karyawan tetap itu, nah 30 hari sebelum hari H itu hari raya keagamaan itu masih berhak atas tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Berbeda di PHK, kategori di PHK sebelum hari raya keagamaan. Berbeda case-nya dengan PKWT yang biasa bahasa umumnya itu karyawan kontrak. Nah, itu karyawan kontrak itu ya harus pas hari raya ataupun lebih dari hari raya itu berhak atas tunjangan hari raya keagamaan. Jadi begitu berakhir kontrak sebelum hari H atau hari raya keagamaan, maka karyawan PKWT tersebut tidak berhak atas tunjangan hari raya keagamaan. Seperti itu perbedaannya, itu diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Begini Pak, kalau kan karyawan kontrak itu kan biasanya kawan-kawan itu ada menurut regulasi pembayaran tunjangan hari raya kan 7 hari sebelum hari raya. Iya, 7 hari sebelum hari raya. Bagaimana ketika ada kawan-kawan kontrak yang nanti mungkin 2 hari sebelum hari raya, tapi pas pembayaran tunjangan hari raya dia bersamaan sama kawan-kawan kontrak yang lain yang masih bekerja, tapi mereka kontraknya nanti berakhir setelah hari raya. Tapi pas pembayaran THR ini teman-teman ini yang masih bekerja di pas pembayaran THR 7 hari sebelum hari raya, tapi kontraknya berakhir 2 hari sebelum hari raya. Iya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari mediator persoalan itu? Itu ya sekali kawan-kawan. Iya. Kejadian kawan-kawan. Ini kan temanya fenomena THR kan, jadi kita lebih banyak membahas masalah THR bukan pesangon THR. Maksud Adinda tadi bahwa bagaimana kira-kira ketika ada PKWT yang berakhir hubungan kerjanya 2 hari sebelum hari H, sedangkan di peraturan menteri tersebut mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR 7 hari sebelum hari H. Sedangkan perjanjian kerjanya 2 hari sebelum hari H berakhir. Nah, apakah ini karyawan masih berhak atau tidak? Sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 6 itu bahwa jelas-jelas diatur bahwa berakhirnya perjanjian kerja bagi tenaga kontrak itu sebelum hari H, maka tidak berhak atas tidak berlaku bagi karyawan PKWT yang masuk kategori 30 hari sebelum hari H. Berarti kalau 7 hari tersebut diberlakukan bagi 30 hari yang sebelum hari H. Berarti khusus untuk karyawan tetap. Nah, kalau dia masuk di kategori 7 hari sebelum hari H tersebut, berarti khusus untuk karyawan tetap yang tidak merupakan memiliki tunjangan memiliki hubungan kerja masih di dalam 30 hari sebelum hari H tersebut. Berarti dia masih status PKWTT. Nah, antara PKWT dan PKWTT tidak semua sifat pekerjaan itu bisa di PKWT-kan. Nah, itu dulu. Jadi banyak juga yang mengadukan bahwa saya ini karyawan PKWT, Pak. Setelah diperselisihkan, ternyata case-nya ini karyawan tidak berdasar atas PKWT dan beralih statusnya menjadi PKWT. Nah, ini juga biasa kadang pengaduan masuk. Saya karyawan pegawai tetap, Pak, tapi pihak pengusaha mengatakan ini PKWT, sedangkan sifat pekerjaannya tidak berhak untuk di PKWT-kan. Ya, kalau menurut pandangan dari Serikat Buruh ini, Pak Ketua, menurut regulasi yang dimaksud tadi seperti yang disampaikan Kandari Sundra ini tentang regulasi THR, pandangannya Serikat Buruh, kan kalau kita melihat keadilan kayaknya tidak ada lah, karena orang sama-sama bekerja ini. Tapi pandangannya ini, saya meminta pandangannya dari Serikat Buruh, bagaimana pandangannya persoalan ini? Apakah ini sudah termasuk adil, ataukah ini masih ada ketimpangan di regulasi di negara ini, atau mungkin ya pandangannya dari Serikat Buruh bagaimana?
Ya, ini kan Permenaker nomor 6. 6 tahun 2019 yang mengatur. Dan rupanya ada perbedaan antara PKWT dengan PKWTT. Ya. jelas tadi itu fenomena yang muncul itu tadi. Dan ketika misalnya pembayaran THR 7 hari sebelum hari H, Ya. ternyata putus kontraknya 2 hari sebelum. Tak gantung ini. Masalah, yang mana kita mau pakai? Ya. Betul. Kita mau pakai yang mana? Sementara statusnya PKWT Iya. dengan kontrak. Lebih-lebih kalau sifat pekerjaannya juga mensyaratkan itu. Iya. Ini kan jadi PR besarnya Iya. serikat pekerja dan mediator untuk bagaimana memecahkan itu. Iya, karena kan Dengan harus melihat sisi keadilannya kan, Si keadilannya. sisi keadilannya karena sama-sama Iya. pekerjaannya sama. Oh, hanya status yang Ya, berbeda. statusnya berbeda. Masalahnya begini, nanti sebelum mungkin setelah video ini dilihat oleh kawan-kawan itu tidak ada, tapi sebelumnya kan mungkin bilang ini 7 hari sebelum pembayaran THR masuk ini, contohnya Bung Sabar ini masuk THR-nya, saya belum karena saya 2 hari sebelum kontrak, tapi kan saya sama-sama bekerja, pasti saya berpikir oh ada di snaker, saya pergi mengadu. Di situ lah tempatnya case permasalahan. Di situ ternyata sebelumnya harusnya kita tahu bersama bahwa sebelum kita habis kontrak di hari raya kita tidak dapat tunjangan Tidak raya. berhak. Nah, itu dari aturan yang berlaku. Permenaker nomor 6 di pasal 7. Ya, berarti walaupun dibawa ke mediator tidak bisa apa-apa ya kan? Karena mediator pasti mengikut ke aturan yang berlaku. Jadi begini, karena Permenaker nomor 6 tahun 2012 itu pelaksanaannya merupakan kewenangan kepada pelaksanaan pada pengawasan dinas tenaga kerja. berarti- Jadi kalau ada yang melakukan pengaduan atau memperselisihkan terkait masalah THR di kabupaten kota, kami terima, tapi sebagai penyambung lidah kepada pengawasan. Jadi kami melimpahkan pengaduan tersebut kepada pengawasan yang menindaklanjuti. PR bisa diperselisihkan, dipersengketakan, Ya, tapi ranahnya pengawasan. Iya, ranahnya pengawasan. Kenapa? Karena di Ini kan Permenaker harus nomor diperjelas teman-teman kota itu. Iya. Karena kan sering terjadi kalau upah kan jelas. Iya, upah jelas. Diperselisihkan. Ya, betul. Tapi itu THR THR ini yang jadi fenomena sekali. Banyak yang sudah selesainya hari H masih tidak dibayarkan juga. Nah, bingung mau kemana ini? Nah, sedangkan di Permenaker kan sudah jelas bahwa pelaksanaannya adalah pengawasan dinas tenaga kerja. Itu diatur dalam Permenaker nomor 6. Di kalangan pekerja juga kan biasa muncul pertanyaan begini. Iya, Ini THR ini sifatnya apa sebenarnya? iya. Ya. Ini kebijakan Atau dia memang menjadi aturan. menjadi aturan. Karena kan ya sampai saat ini orang berpikir ini kebijakan THR kayak bonus Ji. Padahal ya ini seharusnya harus diperjelas. Ini tunjangan hari raya mungkin bisa disampaikan itu. Karena THR ini sebuah hak normatif kalau kita bahasanya di serikat buruh, Ya. atau dia sebuah bonus yang tidak tetap. Tapi ini kan dalam bentuk tunjangan, bahasanya Ya, jadi tunjangan. begini, karena istilah di dalam Permenaker nomor 6 kan sudah jelas bahwa pendapatan non upah, Ya. tapi merupakan kewajiban pengusaha. Nah, sekarang kita menganalisa kewajiban bagi pengusaha, apakah itu melekat kepada karyawan atau tidak, itu masalah kewajiban yang harus diberikan. Berarti ini menjadi normatif ya. Ya, bagi- apalagi pelaksananya adalah pengawasan yang harus melaksanakan terkait pelaksanaan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah, apa itu Permenaker nomor 6 tahun 2016? Ya, ini terkait pelaksanaan tata cara pelaksanaan pembayaran tunjangan tunjangan hari hari raya. keagamaan. Semua berdasar pada Permenaker itu. Permenaker itu Ada dengan undang-undang peraturan pemerintah nomor 36. nomor 36. Tapi turunan pelaksanaan lebih spesifik lagi kepada Permenakernya itu. Permenakernya tentang tunjangan hari raya. Tunjangan raya itu. Dan sudah jelas di dalam permen tersebut bahwa pelaksanaan dalam Permenaker ini adalah pengawasan dinas tenaga kerja. Luar biasa ini penjelasan yang Ya. dijelaskan oleh Bapak. Bapak Pandi Sundra. Mungkin dapat
sama teman-teman buruh, dapat dipelajari. ya, mungkin dari hasil video diskusi ini kan bisa dilihat ke kawan-kawan tentang itu tadi asal usul dengan bagaimana cara ketika ada masalah tunjangan hari raya ya bisa kalau di Snaker Kota kan di situ Nanti kami fasilitasi untuk limpahkan pengaduannya kepada pengawasan. Ini kan cocok topik kita hari ini fenomena daerah selalu menjadi fenomena. Kami itu Pak. Sudah selesai lebaran, THR masih bermasalah. Karena masih ditemukan di sana sini pekerja-pekerja yang tidak diberikan THR-nya. Iya benar. Bahkan kita tidak bisa nyangkali bahwa perusahaan-perusahaan di Kima saja di sini di Makassar banyak kalau kita mau mengambil datanya perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan THR-nya sesuai dengan aturan Permenaker nomor 8 itu 7 hari sebelum hari H. Iya. Tapi ada juga pengusaha kalau yang besok mau lebaran baru dikasih. Ada juga yang bukan kembali ke masa lalu, bukan tunjangan hari raya, tapi hadiah lebaran. Dikasih bingkisan. Oh dia kayak bingkisan bukan sebagai tunjangan hari raya. Ya, utamanya pekerja-pekerja yang status apa itu borongan. Ya, kadang tidak diberikan bukan THR yang dikasih, tapi hadiah lebaran yang berupa bingkisan sembako. Menjadi kebiasaan mungkin ya. Jadi kalau pandangan dari mediasi itu mediator buat kawan-kawan pekerja borongan atau pekerja harian atau karyawan lepas lah kita bahasanya karyawan lepas. Dia termasuk tidak di Permenaker itu ada aturannya atau bagaimana? Di dalam Permenaker kan sudah jelas itu bahwa berhak atas tunjangan PKWT dan PKWTT. Ya, berarti dia sedangkan mitra dengan harian itu bukan artinya harian adalah perjanjian kerja juga. Perjanjian kerja dia masuk kategori tidak tetap bukan PKWT artinya kontrak karyawan tetap ya PKWT. PKWT karyawan tidak dia pekerjaan kontrak. Tertentu. Ya, dia tertentu. Berarti kalau kategori harian karena beda case-nya dengan mitra. Sama kemarin yang lagi viral-viralnya ini terkait masalah ojol ini padahal itu adalah himbauan. Berarti ini bukan sebuah putusan ya, tapi bukan, itu himbauan kepada pengusaha ojol berikan THR. Himbauan kan kita juga tahu seperti apa kekuatan hukumnya seperti himbauan. Ya, dia tidak terikat ya. Benar. Nah, jadi kategori harian kontrak itu sama case-nya harian dan kontrak. Karyawan tetap itu berbeda case-nya. Cuma pelaksanaan waktu pembayarannya saja, waktu pembayaran bukan waktu pemutusan hubungan kerja saja terkait masalah pemberian THR itu sama pelaksanaannya 7 hari. Tapi kalau misalkan case-nya berakhir sebelum hari H atau kayak yang seperti tadi itu 2 hari, itu kan sudah jelas-jelas juga di Permenaker bahwa sebelum apabila PKWT berakhir sebelum hari H, maka karyawan tersebut tidak berhak atas THR. Nah, begitu juga dengan harian kan apalagi dia cuma per hari. Ya, kalau harian kita lihat lagi case-nya apakah benar-benar dia karyawan harian atau tidak, karena harian itu masa kerjanya tidak lebih dari 21 hari dalam 1 bulan. Nah kadang juga bilang ini harian Pak, tapi 3 bulan berturut-turut itu masa kerjanya lebih dari 21 hari. 3 bulan berturut-turut lebih. Begitu 4 bulannya dibawa dari 21 hari lagi. Nah, ini kan bisa berubah statusnya menjadi karyawan tetap. Kalau harian itu pun maksimal 3 bulan. Gitu. Jadi kalau selama menjabat ini kan sebagai mediator, ada tidak kasus-kasus yang masih diingat sampai sekarang mungkin yang kasusnya itu mungkin selesai kemarin ini tapi masih bergulir sebagai mediator maksudnya masih ada mediasinya. Jadi begini, jadi kami menerima pengaduan. Setelah kami menerima pengaduan dari masyarakat terkait masalah tunjangan tersebut yang tidak dibayarkan oleh pihak pengusaha, kami terima dan kami telah membentuk atau membuat posko. Di mana posko tersebut kita
aktif, seluruh mediator ini aktif, posko pengaduan. Ada juga teman-teman dari serikat pekerja yang membentuk posko tersebut. Nah, kita aktif, langsung terjun ke lapangan melakukan pembinaan. Apabila mediator telah melakukan pembinaan tapi pihak pengusaha tersebut tetap tidak mengindahkan, maka persoalan tersebut kita limpahkan kepada pengawasan. Biarlah pengawasan yang melakukan penindakan sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi kita beralih ke Pak Ketua ini. Begitu yang dimaksud Pak Ketua, bagaimana tanggapan serikat pekerja ketika kasusnya seperti tadi? Mediator kan mereka sudah melaksanakan tugasnya, pengawasan. Tapi di pengawasan ini yang sampai selesai lebaran belum dia selesaikan kasusnya dengan kaum pekerja, kaum buruh. Bagaimana kira-kira tanggapan dari serikat pekerja ini masalah regulasi? Apakah ini ada hubungannya dengan regulasi? Apakah regulasi perlu dirubah ataukah perlu diperbarui, ataukah pandangan lainnya dari serikat pekerja ada tidak? Bagaimana? Ya ini kan lucu memang. Ini kan karena regulasinya sudah ada. Ya. Tapi rupanya ini di mediator hanya untuk bagaimana? Ya. Untuk memfasilitasi, karena kan mereka pembinaan masalah ini kepada pengawas. Tapi finalnya nanti itu sebenarnya di pengawasan. Iya, di pengawasan. Ya. Sementara kalau saya berarti regulasinya ini yang harus dirubah diperbaiki atau supaya kalau misalnya ada perselisihan sengketa itu OTR, kita teman-teman pekerja ini tahu atau jelas bahwa untuk menyelesaikan ini kita kan banyak ya kan, karena di Permenaker 16 nomor 6 juga tahun 2016 tidak ada atau yang tidak ada mengatur soal gimana ini menjadi perselisihan. Padahal setiap tahun itu menjadi perselisihan sebenarnya karena adanya fakta-fakta tadi pengusaha-pengusaha yang tidak menjalankan THR sesuai dengan aturan. Nah, ini yang perlu diperbaiki ke depannya. pemerintah Ya, tidak terjadi selalu bertanya pekerja ini tentang haknya tentang THR supaya jelas bahwa kalau ada persoalan THR, oke lah mediator nanti mediator dulu, kemudian mediator menyambungkan ini ke pengawasan, tapi finalnya nanti di pengawasan yang memfinalisasi menjatuhkan palu bahwa ini berhak THR, misalnya dengan apa tadi itu yang PKWT, PKWT dengan PKWTT. masuk dengan teman-teman pekerja harian. Namanya ketika terjadi kasus seperti itu tadi, aturan mengatakan 7 hari sebelum hari raya sudah harus dibayar THR-nya. Ya. Tapi dia kontrak diputus kontraknya 2 hari sebelum hari raya. Atau malam takbiran. Teman-teman lari ke mediator. Mediator tentu pakai aturan Pakai aturan yang berlaku. Permenaker nomor tahun 2012. Dioper lagi ke pengawasan. Nah di pengawasan juga tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana kalau ada masalah kasus seperti ini. Harusnya mungkin harusnya sebelum aturan pemerintah ini membuat aturan ini, dia harus sudah bisa menyampaikan menganalisa bahwa kalau ada kasus seperti ini, sementara aturan ini hanya mengatur seperti ini. Ya. Nah, kan tadi mungkin kalau yang saya harus kami dari mungkin regulasinya yang perlu jelas lagi supaya tidak menjadi mengambang Ya. Jadi saya perjelas lagi terkait pengawasan. Pengawasan pelaksanaan peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016 itu dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi itu di pasal 9 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi seperti itu. Jadi mediator memang memiliki 4 fungsi dalam melakukan tupoksinya, yaitu pembinaan,
pengembangan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, 4 tupoksinya perselisihan apa saja? Hak, kepentingan, PHK, serta SPSP di satu perusahaan. Nah, tunjangan THR ini masuk di kategori apa? Ya itu Hak, kepentingankah? atau dia di perselisihan serikat pekerja. SPSB kan seperti itu ya, baik teman. Ini masuk kategori hak. Pengusaha mengatakan juga tidak, karena ini bukan upah, karena itu adalah pendapatan non upah. Nah, ini yang kita harus bicarakan, karena kategori upah itu adalah normatif bagi pengawasan. Kalau dia ada pengusaha membayar di bawah upah minimum, itu kan pelanggaran normatif nih. Nah, kalau pengusaha membayarkan upah di bawah membayarkan THR di bawah upah atau tidak sesuai seperti apa yang biasa dia berikan, nah, apakah itu masuk kategori pelanggaran normatif atau pelanggaran seperti bagaimana? Kan seperti itu. Karena ini adalah pendapatan non upah yang diwajibkan kepada pengusaha untuk diberikan. Mungkin teman-teman bisa ke pengawas untuk sharing terkait masalah ini. Apakah ini masuk kategori normatif atau apa ini terkait masalah nanti karena di pasal 9 jelas. Hubungi juga ada orang-orang pengawasan di Snaker hubungi. Ya, bagusnya itu dia hadir di podcast ini karena supaya kroki. Ya, Seperti yang bilang target THR ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kalangan pertama. Ini THR ini apakah masuk hak atau apa hak masuk apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau ya teman-teman pokoknya juga harus tahu bahwa THR ini siapa saja yang berhak memberikan tunjangan hari raya, kan ada harus tahu itu ya apa tadi 10 hari sebelum hari raya PHK itu Masih berhak. ya. Itu untuk PKWTT. Tentuan Iya, karyawan tetap. dan pembayarannya harus diberikan THR harus misalnya THR berapa kan sesuai aturan berarti 1 bulan upah. Karena ada juga pengusaha yang mungkin sudah tahu aturannya 1 bulan upah, tapi diberikan THR 1 bulan UMK. Ada seperti itu. Padahal upah dengan UMK itu kan berbeda. Padahal upah kan ya upah pokok dan tunjangan tetap. Ya. Jangan lupa bahwa komponen THR itu upah pokok dan tunjangan. Nah, itu yang kawan-kawan harus tahu bahwa Kategori upah. ya, upah. bahwa THR itu tunjangan hari raya itu contoh dia UMK hari ini 3.500.000, tetapi gajinya yang di atas itu sampai 5 juta atau berapa? Berarti THR-nya 5 juta. Nah, itu yang kan kawan bukan ketika mau dibayar THR-nya dikembali acuannya ke upah minimum kota. Ya. Nah, kemudian itu masa kerja berapa yang berhak THR? Itu kan teman-teman muda juga harus tahu. Nah, tahu kok saya sudah berhak, saya belum. Masa kerjanya kan sudah jelas. Di Permenaker nomor 6 2012 bahwa THR adalah pekerja yang masa kerjanya 12 bulan terus-menerus. Berturut-turut. Ya. Berturut-turut. 12 bulan berturut-turut atau 1 tahun istilah kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang belum 1 tahun? Ya, mungkin ya Pak bisa jelaskan itu hitungannya. Ya kawan-kawan ini yang mereka kodam dikontrak 2 tahun, 2 tahun dikontrak, tapi dia sebelum hari raya dia masa kerjanya paling 5 bulan, 3 bulan, mungkin bisa disampaikan berapa kali itu hitungannya supaya kawan-kawan yang menonton video hari ini tahu. Belum dia dapat THR-nya kan belum kayak 7 hari. Jadi dia sudah paham, Dia paham memang Sampai 12 sebenarnya putus asa. Jadi bajunya itu yang mau dibeli bisa dicolek-colek. Atau kecilin di bawah bosnya ini bos. Seperti ini bayar Kita sampaikan Ini penjelasannya. Kasih lihat itu bilang Pak. Di Snaker gua sampaikan. Nah, yang dimaksud tadi Pak Ketua GSB Pak Askin tadi, Pak Ketua, bahwa
yang masa kerja itu 12 bulan berturut-turut itu berhak atas 1 bulan upah. 1 bulan upah. 1 bulan upah. Nah, bagaimana dengan yang belum sampai 12 bulan berturut-turut seperti baru 8 bulan masa kerjanya tapi kontraknya ada 2 tahun. Nah, seperti itu. Itu hitungannya itu hitungan proporsional. Ya. Bagaimana masa kerja yang dia telah lakukan berapa lama masa kerjanya dibagi 12 dikali upah yang dikali upah. Jadi contoh sekarang kawan-kawan gajinya 3,5 Ya. berarti 3 bulan. Contoh misalnya masa kerja 3 bulan Ya. dibagi 12 dikali gaji. Dikali upah. Dikali upahnya. Itu bagi proporsional. Ya, itulah THR-nya. Jadi ya teman-teman yang menonton pada hari ini jangan terlalu banyak berharap, jangan sampai baru 3 bulan. THR-nya 1 bulan. 1 bulan pun itu masuk berhak atas THR, tapi hitungannya proporsional. Ya, proporsional. Banyak di luar sana berpikir mungkin bahwa saya baru 1 bulan, tapi THR itu 1 bulan upah. Iya. Nah, pikirannya 1 bulan upah, padahal hitungannya proporsional loh. Ya itu. Kalau masa kerja 2 bulan masa kerja ya 2 dibagi 12 gitu. Dikali. Ya, jadi kalau 3.500.000 dibagi 12 pada 300, contoh 350.000, 3 bulan bekerja 350.000 itu dikali 3 bulan. Ya. Ya berarti 1 juta THR-nya ya. Itu. Ya kurang lebih 1 juta THR-nya dalam masa kerjanya 3 bulan ya. 3 bulan. Jangan sampai teman-teman juga berharap nanti bilang 1 bulan upah. Padahal nanti diperselisihkan lagi sampai jadi disnaikkan. Pak, saya tidak masuk THR ke full. Nah, bilang berapa bulan bekerja? Baru 3 bulan. Ya memang salah. Ya itu yang mungkin kami di podcast hari ini menyampaikan kepada kawan-kawan sebagai edukasi bahwa ya memang THR itu ada hitungannya. Tidak Semua pekerjaan. Ya, tidak sembarangan itu orang langsung kasih THR, tapi ada hitungannya. Ya, jadi kawan-kawan juga sebagai buruh, sebagai pekerja itu harus cerdas. Jangan sampai kita biasa sebagai pekerja melihat di perusahaan lain itu bilang THR-nya tahu tinggi di sana. Itu padahal memang gaji pokoknya di sana itu memang tinggi. Kan itu kan begitu, bukan dari UMK, patokannya kan bukan Dari upah. Dari upah. Namanya 1 bulan upah. Ya, Atau gitu, misalnya jangan sampai ada ditemukan di luar sana si ini sesuai aturan kayaknya si A, kemudian si B dikasih di atas aturan. Iya. Untuk ini bercerita. Iya, bercerita ke Bagus, ada pekerjaan di sana tinggi sekali THR-nya. Jangan lupa THR itu biasa diatur di dalam peraturan perusahaan. Iya, benar. Yang kerja Iya, bersama. kerja bersama. Jadi bisa ditetapkan di atas aturan Permenaker nomor 6 2016. Benar. Kalau Permenakernya mengatakan 1 bulan upah, tapi di PKB-nya atau di peraturan perusahaannya disepakati antara pekerja dan pengusaha. Itu yang berjalan. Ya. Jadi maka boleh jadi ada perusahaan yang ada perusahaan atau ada pekerja yang menerima THR jauh di atas daripada Perusahaan si B. peraturan di perusahaan di sebelahnya. Gitu. Karena mungkin dia tertuang di dalam peraturan perusahaannya Atau perjanjian kerja. Ya, benar. Berarti memang aturan tentang tunjangan hari raya ini ya bagi kaum buruh kan fenomena. Pertama fenomenanya mereka tidak tahu aturan. Banyak kawan-kawan itu tidak tahu aturan. Ya, hari ini kita sudah jelaskan beberapa tentang tunjangan hari raya. Tapi apakah ada sanksi regulasi dari perusahaan Ya, untuk bagi perusahaan yang tidak pengusaha yang membayarkan? tidak membayarkan Tidak THR. Nah, membayarkan THR. itu sanksinya 5% dari upah yang diterima oleh pekerja. 5% ya. Tapi itu setelah pengusaha telah mengeluarkan 5% tersebut, bukan berarti menghilangkan Tunjangan hari raya. tunjangan hari raya ke karyawan tersebut, bukan berarti. Nah, 5% lari kemana, Pak? Ya, Nah, ya. lari kepada kas untuk digunakan kepada seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Berarti 5% dari upah Upah yang terima apabila terlambat. Upah dari karyawan yang terima. Misalkan nih, contoh, karyawan menerima upah 4 juta. Iya. Nah, terus dia terima 4 juta juga THR-nya. Iya. Tapi THR tersebut tidak diberikan, terlambat diberikan oleh pihak pengusaha. Nah, itulah 5% dari 4 juta tersebut dikeluarkan oleh pengusaha untuk dibayar, tapi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memberikan haknya. Jadi 4 juta tambah 5% lagi. Benar. Tapi 5% itu larinya kemana? Ya. Nah, bukan diberikan pekerjaan. bukan disimpan di dalam perusahaan untuk digunakan kepada seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Itu. Berarti kayak mungkin ada koperasi. Ya, bisa jadi di koperasi ya, kita
memanfaatkan untuk keseluruhan karyawan ini. Berarti 5%-nya ini 5% dari semua karyawan atau 5% kan begini, satu perusahaan tidak semua karyawan tidak diberikan ke THR-nya. Mungkin ada berbeda pendapat. Ataukah bisa jadi keseluruhan semua ini karyawan tidak diberikan THR oleh usaha. Nah, itu dikali 5%. 5% itu masuk kepada semua karyawan itu? Iya, seperti itu. Kalau itu semua karyawan tidak dibayarkan THR-nya, itu 5% didain. Itu sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun. Ya, kalau dari pandangan serikat buruh, Pak Ketua, bagaimana tentang sanksi perusahaan selama mungkin 30 tahun ya pasti Ya selama menjabat lah sebagai sejarah. Dari lebih di luar makan garam daripada saya ini. Ketua saya saja umurnya belum 30 tahun. sudah luar biasa. Luar biasa macam terbaik. Itu dari pengalaman itu Pak Ketua, dari sejarah regulasi yang kan regulasi ini mungkin selama 30 tahun menjadi Ketua Serikat Pekerja, regulasi berapa kali berganti seingatnya. Regulasi tentang tunjangan hari raya. Ini kan yang baru 2016, berarti sebelum 2016 ada lagi. Bukan pergantiannya itu sebenarnya tidak perlu, Pak. Namanya yang berubah. Pelaksanaannya tetap kemudian dari Permenaker, kemudian semua gubernur dan wali kota mengeluarkan edaran. Sebenarnya sama. Cuma itu saja. tapi selama menjadi Ketua Serikat Pekerja atau pengurus Serikat Pekerja di tahun-tahun berapa itu tunjangan hari raya, menurutnya tidak ada komplain dari kaum buruh. Maksudnya ya ada, tapi tidak sebanyak pada hari ini, tahun ini lah. Karena kita kan melihat dari tahun 2024-2019, 2020-2019 setelah corona, tunjangan hari raya kan sampai saat ini jadi fenomena. Iya. Selalu ada dari setiap kabupaten. Tapi sebelumnya itu, sebelum ini kan sebelum corona itu kan, walaupun ada komplain-komplain dari lalu, ya tidak terlalu besar pasti. Pasca corona ini baru, sejak corona kemudian pasca corona ini, ada juga sih teman-teman pengusaha yang selalu itu dijadikan alasan supaya tidak memberikan THR sesuai dengan regulasi. Alasannya usahanya belum sehat. Ya. Sebelum corona sebenarnya tidak ada masalah Ya, soalnya tidak terlalu booming ya, tidak pernah soal perselisihan THR sampai aksi-aksi. Nanti setelah imbas dari corona ini, karena mungkin itu salah satu yang alasan oleh para pengusaha. Ya, meskipun ada juga pengusaha sebenarnya, kalau kita lihat, ada juga pengusaha-pengusaha yang memanipulasi, misalnya utamanya teman-teman pekerja yang status hari lepas. Ketika menjelang lebaran, ya tiba-tiba teman-teman ini diputus. Ya, diputus. Ya, diputus kontrakannya mahal. Kesannya menghindari THR ya. Nah, kalau kita di serikat pekerja, tentu kesan kita, oh ini ya dia ada tindakan-tindakan yang dari THR. Iya. Ya, kalau dari mediator mungkin pandangannya begini soal PKWT tadi mungkin bisa diperjelas kalau yang disampaikan pandangan serikat buruh tadi. Ketika kawan-kawan kontra, tapi secara kontra kan kita tahu Kota Makassar ini khususnya karyawan buruh hari yang kontra itu kan tidak ada yang tertulis, kebanyakan yang tidak tertulis. Dia dari mulut ke mulut biasanya. Pandangannya dari mediator, persoalan ini ketika seharusnya kawan-kawan masih ada kerjaan, seharusnya kan masih ada kerjaan, orangnya ya seharusnya masih bekerja sampai sudah lebaran. Tapi untuk menghindari tunjangan hari raya tadi ini, ya pengusahanya diliburkan duluan begitu. Diputus dulu ini supaya tidak membalikkan. Atau kan dia biasa di bahasanya itu Diputus secara lisan juga atau tertulis? di lisan juga. Karena semua kan ya kebanyakan itu di Makassar kan begitu ya, dia lisan rata-rata. Padahal tidak lewat WA. Atau kalau temannya sampai ke di rumah besok diliburkan. Nah, padahal bahasanya di situ ketika diminta di THR, pengusaha bilang dia kan habis kontrak. Padahal bahasanya diliburkan. Nanti setelah 10 hari sudah lebaran, ya lanjut lagi bekerja. Produktif lagi begitu.
Sama case-nya begitu. Berarti contohnya ada karyawan ini yang begitu 2 hari sebelum hari H diputus kontraknya oleh pihak pengusaha. Iya. Tapi karyawan tersebut memperselisihkan, Ya, memperselisihkan di ke snaker. snaker. Nah, apakah haknya karyawan ini masih berhak atas THR ketika dalam proses perselisihan? Ya. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa proses perselisihan itu kita pengusaha tidak pekerja berhak atas kewajiban-kewajiban pengusaha untuk memberikan seluruh hak-hak pekerja. Nah, mungkin kalau kita berpendapat bahwa pendapatan dan upah itu adalah bagian dari hak karyawan karena merupakan kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan THR. Dan dalam proses tersebut, pengusaha tetap memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan karena pemutusan hubungan kerja tidak serta-merta begitu pengusaha mengatakan kamu putus hubungan kerja secara lisan maupun tertulis, itu real putus hubungan kerja, tidak serta-merta. Belum tentu juga terjadi putus hubungan kerja, terkecuali kedua belah pihak sepakat, itu baru putus hubungan kerja. Ataukah kontrak benar-benar PKWT yang sifat pekerjaan PKWT betul-betul habis perjanjiannya, Ya. itu real putus hubungan kerja. Ataukah adanya putusan dari pengadilan hubungan industrial yang ingkrah terkait pemutusan hubungan kerja, itu real putus hubungan kerja. Berarti misalkan 2 hari sebelum hari H pengusaha memutuskan hubungan kerja ke karyawan, karyawan tersebut berhak atas THR bagi karyawan yang dikategorikan PKWTT. Tapi kalau PKWT kita lihat isi perjanjiannya. Tapi kalau tidak ada perjanjiannya, nah bagaimana cara kita bisa tahu kapan berakhirnya ini PKWT? Iya. Kan seperti itu. Nah kita lihat kalau memang tidak ada perjanjiannya ya, langkah apa yang mau diambil? Sedangkan dia melakukan 3 kategori, melaksanakan pekerjaan, diperintah oleh pimpinan, menerima upah, sudah masuk kategori hubungan kerja. Tapi secara perjanjian kerjanya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada batasnya, sedangkan hanya lisan. Sudah berakhir masa kontraknya Pak, mana perjanjian kerjanya? Tidak ada Pak. Nah, siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan bahwa dia adalah kontrak. Ini bukti kontraknya Pak. Nah, itu yang real. Tapi kalau tidak ada kontraknya diperlihatkan perjanjiannya, sedangkan masuk perselisihan, maka pengusaha tetap memberikan THR kepada karyawan karena tidak bisa membuktikan bahwa kontrak tersebut berakhir sebelum hari H. Seperti itu kan? Gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau kasus-kasus di tahun lalu Anda tentang kawan-kawan pekerja, hitung-hitungannya itu ada berapa kira-kira yang berhasil sampai Terselesaikan. Nah. Tidak sampai masuk ke mediator. Ya, saya tahun lalu itu nomor telepon saya dijadikan nomor telepon pengaduan. Sampai biar jam 12 malam, jam 1 malam saya ditelepon. Oh, jadi dipasang memang di pos-pos. Memang di spanduk yang ditempel di depan kantor. Nomor saya terkenal di luar itu, jadi kalau ada nih yang menelpon sampai tengah malam tetap saya layani, biar by chat saja. Saya chat lagi, Pak saya belum dibayar THR. Oke, di perusahaan mana ini? Kami terjun lagi ke lapangan untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan. Nah, setelah itu besoknya masih tetap tidak direspon oleh pihak pengusahanya kepada karyawan, maka karyawan kami alihkan untuk datang ke kantor, kita terima buat pengaduannya. Dan semua pengaduan-pengaduan itu kurang lebih yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin. Tahun ini ada atau tidak atau belum? Yang tahun ini ada, sudah ada Pasti ada, sudah. masih ada, sisa berapa lagi yang belum? Masih kan Yang saya sudah limpahkan ada 8 itu kasus kemarin saya limpahkan ke pengawasan. Kurang tahu perkembangannya sekarang karena di tangannya pengawasan. Pengawasan juga. Sama seperti itu. Setelah kami terima maka kami tindak lanjut pelimpahannya kepada pengawasan karena kita mengacu kepada Permenaker nomor 6 di pasal 9 bahwa pelaksana dalam peraturan menteri ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Dan itu kita tidak bisa lampaui. Andai kan disebut juga mediator ya, kan terjun juga dalam Bisa Permenaker 16. selesaikan di situ. Dan kita semua berharap mudah-mudahan apa yang sudah dilimpahkan semua ke pengawasan. Iya, karena beliau adalah penegak hukum juga. Ya, jadi di tahun ini sudah ada. Padahal sebelum menjelang hari raya, sebelum berapa hari ya baru? Iya, sudah ada kemarin ada 2 tapi sudah langsung terbayarkan. Sudah terbayarkan. Langsung terbayarkan THR-nya, tidak Kalau sampai durasi kan masalah. tanggal 2-3 ya. Iya, harusnya.
tanggal Karena 23 hari sebelum hari H. Pembayaran terakhir di tanggal 23. Ya, karena kan 7 hari sebelum hari H. Oh, tanggal 3 7 hari sebelum hari H. 7 hari sebelum hari raya. Iya. Tapi dari pandangannya Serikat Buruh dulu tentang tunjangan hari raya pada hari ini, dari nominal tunjangan hari raya menurut Serikat Buruh ini sudah termasuk golongan ya pekerja sudah puas atau kebutuhannya masih kurang di nominal tunjangan hari raya. Kepuasan mungkin masing-masing terkait dari hati nurani manusia ya. Iya. Jadi kalau kita kan secara melihat kebutuhan ekonomi Iya, pada hari ini, betul. ya bagaimana kalau pandangan dari Serikat Buruh dulu? Ya, kalau berbicara tentang puas atau tidak puas itu kan Ya, kembali kepada pada masing-masing. tapi berbicara bagaimana secara umum di teman-teman serikat buruh kerja sebenarnya THR ini tidak memberikan pengaruh Pengaruh signifikan. Pak area sampai itu THR-nya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ya kita tahu kondisi negara kita, kondisi perekonomian kita belum terima THR, harga-harga sudah naik. Ke sana. Berarti tidak ada pengaruhnya, tidak ada. Yang meskipun patut kita syukuri karena sedikit dibantu tentang mana Kebutuhan. barat. Meskipun saya bilang tadi kalau secara umum tidak berpengaruh banyak. Nah, jauh sebelum teman-teman pekerja atau buruh ini diberikan THR-nya itu harga jauh sebelum hari raya, sebelum Ramadan itu harga-harga bahan pokok sudah melambung tinggi. Jadi tunjangan hari raya ini ya seharusnya tugas dan fungsi pemerintah hari ini memberikan regulasi tentang tunjangan hari raya itu kan untuk membantu pekerja atau buruh dalam membantu kesejahteraannya. Tapi dari pandangan Serikat Buruh hari ini ya tidak terlalu membantu karena ada nominal yang ya lebih tidak terlalu ya kalau kita melihat bahasanya tidak sesuai lah dengan nilai harga jual yang ada di kebutuhan masyarakat pada hari ini. Kalau dari Dinas Ketenagakerjaan mungkin pernah tidak dari dinas sebagai ya pemerintah di perburuan untuk membahas tentang tunjangan hari raya bahwa pandangannya dari setiap disnaker ya kami berharap pandangannya dari Disnaker Kota Makassar itu tentang tunjangan hari raya apakah regulasi ini sudah membuat para buruh sejahtera atau mungkin hanya membantu sedikit lah tidak ada signifikan yang dibahasakan tadi dari Serikat Pekerja signifikan dalam menjamin kesejahteraannya apalagi yang sudah punya 2 anak kan dok. Nah, kalau menurut bukan atas nama dia, kalau menurut saya menurut saya, nah melihat dari Permenaker ini itu kan pelaksanaannya ada di Permenaker. Nah, yang merumuskan ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan berpendidikan. Jadi kalau menurut saya ya mungkin dalam Permenaker ini sudah merasa saya rasa sudah sangat membantu juga kepada karyawan-karyawan atas pelaksanaan. Nah, bagi karyawan-karyawan yang belum puas atau merasa belum merasa adil dalam Permenaker ini kan kembali kepada masing-masing individunya, kembali kepada masing-masing individunya ataukah masing-masing teman-teman serikat pekerja mengatakan bahwa ini masih belum adil. Kenapa masih ada pelaksanaan yang belum diatur? Nah, silakan berikan masukan kepada bagi di kementerian, karena kami di kabupaten kota hanya sebagai pelaksana. Nah, untuk pengusulan tersebut, ya kita bisa kirimkan ke kementerian. Nanti tim perumus yang membicarakan itu kepada kapasitas yang membuat peraturan menteri ini. Seperti itu. Begitu diterbitkan peraturan menteri, kami yang ada di kabupaten kota hanya melaksanakan peraturan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa nih tanggapan dari ya. Tapi bagaimana dari teman-teman serikat pekerja yang mengenai
isu-isu yang baru-baru ini viral dari media sosial tentang kawan-kawan rapper ojol yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Mungkin pandangan dari teman-teman serikat pekerja ada yang bisa dijelaskan? Mungkin begitu Pak Skin. Iya, baik. Nah, ini juga statusnya ini kan status ojol ini juga menjadi masalah kan? Karena kan mitra, Ya. mitra bagi pengusaha pengusaha ojolnya, perusahaannya. Iya. Tapi mereka itu bekerja Ya, lebih dari jam kerja juga. lebih dari jam kerja yang Tidak ditentukan. semestinya. Ya, semestinya. Kemudian ya mereka mitra tapi kan tidak juga pendapatannya mereka itu kan tidak juga hanya untuk dia, Ya. tapi Ada yang ada disisihkan. yang disisihkan untuk masuk di perusahaan. Masuk di Berarti perusahaan. mereka juga punya peran untuk bagaimana perusahaannya ini Ya, membesarkan perusahaan. jadi perannya juga membesarkan perusahaan semestinya, karena ya wajarlah dia bekerja di perusahaan itu untuk menghidupi keluarganya, untuk kehidupannya. Tapi di samping itu dia juga menghidupi perusahaan dari hasil kerjanya kan. Harusnya ini juga pemerintah juga memikirkan perusahaan. Dibuatkan juga regulasinya. Bagaimana, apa statusnya sebenarnya? Ya, apa statusnya? Ya. Apakah dia Kemudian haknya seperti apa haknya? Apakah sama dengan formal lainnya? formal lainnya? Ada upahnya? Mereka kan tidak digaji. Ya. Tidak ada gajinya kan? Ya, dia Mereka work saja Ya. komisi. Komisi. Tapi kan itu tadi mereka juga punya peran membesarkan perusahaan. Iya, Harusnya perusahaannya ini memikirkan itu. Kemudian terlebih pemerintah mestinya membuatkan sebuah supaya jelas kasihan ini punya teman-teman ojol. Nah, teman-teman kamu menuju ke situ, teman-teman kita di serikat pekerja kan ada yang membuat serikat pekerja ojol. Iya, Ya, ada. Karena tuntutan itu, karena kebutuhan itu. Sekarang ini serikat pekerja menjadi kebutuhan, ya menjadi hal pokok ya. hal pokok bagi teman-teman pekerja. Makanya teman-teman ojol juga, tapi saya tidak tahu di Makassar, tapi teman-teman di Jawa sudah banyak teman-teman ojol yang masuk. Bergabung serikat pekerja. Itu yang akan mereka perjuangkan, bagaimana supaya pemerintah ini membuat Aturan begitu. aturan tentang ojek online. Ya, kalau dari mediator dari mungkin selama 2 tahun 3 tahun ini ojol berkembang di Kota Makassar, ada tidak pernah laporan Ya, tentang pengaduan begitu. pengaduan? Tapi dari kawan-kawan ojol, khususnya kawan-kawan ojol yang mengadu tentang tunjangan hari raya mereka. Ya, alhamdulillah selama ini ojek online itu tidak ada yang mengadukan kecuali karyawan yang sebagai administrasi Iya, dalam sebagai perusahaan. administrasi. Yang terikat begitu Pak. Iya, kan bagian administrasi adalah bersentuhan langsung dengan produksi perusahaannya. Tapi Kalau ini driver bagian dari kemitraan. Iya, kemitraannya. Nah, kayak seperti itu. Nah, tapi ada tadi yang kalau adminnya ada ya, adminnya dari cuma mempertanyakan terkait masalah hak normatifnya. Oh, dia- Nah, bukan pengaduan sih, Bukan tapi pengaduan. sharing Iya. itu Dia dia diskusi. konsultasi ke pengaduan. Selama ini tidak ada. Ya, luar biasa. Mungkin Ya. biasa dari kehadiran ketua dari DSD dan kehadiran Pandi Sundra Esos MSI ya, Ya, MSI. selaku wakil Ketua. ketua asosiasi Mediator. Menambah wawasan teman-teman Biasa ini. buruh di luar sana. Jadi nanti teman-teman buruh jika menonton di Iya, channel ini channel kita akan bertambah ya, akan pengetahuannya. mengetahui Iya. bahwa ternyata tadi kalau 2 hari sebelum habis kontrakku, 2 hari sebelum hari raya habis kontrak, ya Iya. tadi apa katanya? yang paling ditanamkan itu jangan termotivasi dengan tunjangan hari raya itu 1 bulan upah, jangan, karena belum tentu
karyawan berhak atas 1 bulan upah. Kenapa? Dilihat dari masa kerjanya. Nah, itu untuk hitungannya. Siapa tahu nanti baru 3 bulan, nanti tiba-tiba ya dapat masa 1 bulan upah, baru 3 bulan kan 1 bulan 2 bulan dia kerja. Iya. Bulan 12 bulan berturut-turut. Ada yang kemarin terima 1 bulan dia juga mau. Iya. Kedua, ya ribet dari serikat pekerja nanti untuk membela. Harus juga ini pekerja harus tahu juga aturannya tentang profesional itu, jangan seperti yang Iya, disampaikan. itu kan proporsional. Ya, jangan sampai dia kerja 6 bulan digaji profesional 3 bulan. Iya, betul, Teman-teman betul, tidak betul. tahu. Ya itulah fungsinya kita mengadakan kegiatan seperti ini ya, supaya seluruh buruh terutama masyarakat itu tahu. Karena biasa yang rompa itu orang tua kerja. Itu tentang kamu itu dia bisa bekerja. Padahal dia belum baru. Ataukah dia mungkin beda bagian. Ada yang outsourcing, Iya, betul. ada yang dia outsourcing, ada yang kerja tetap. Banyak case yang membedakan pendapatan setiap Ya, karyawan. Banyak mungkin satu lagi Kanda tentang kontrak tadi itu. Ya. Kontrak kan biasa orang dikontrak per 3 bulan, atau kan biasa satu 1 tahun 1 tahun 6 bulan 6 bulan. Ya. Bagaimana perhitungannya itu ketika dia sudah bekerja 3 tahun? ya. Apakah dia dapat THR 1 bulan tapi kontraknya 3 bulan 3 bulan, ataukah ada yang 1 tahun 1 tahun tapi posisinya kan pas terima THR belum sampai 1 tahun, apakah dia profesional atau 1 bulan upah? Dia dibahas ya. Jadi kalau seperti itu, ini kan kontrak dari awal tidak terputus nih. Ya, tidak terputus, tapi Berarti maksimal 5 tahun. ya maksimal 5 tahun. Di peraturan PP 35 kan sudah jelas bahwa maksimal 5 tahun. Jadi dalam kategori 5 tahun ini 3 tahun diputus, tetap dihitung dari pertama masuknya bekerja. Kan seperti itu, karena uang kompensasi dihitung juga dari sejak awal masuknya bekerja. Kan seperti itu. Bukan diberikan kepada begitu putus dihitung diabaikan ini 2 tahun terakhir. Tidak. Jadi tetap dihitung dari masa pertama, berarti karyawan tersebut sudah melebihi dari 12 bulan berturut-turut berhak atas 1 bulan Kompensasi. Ya. Ya, terima kasih banyak nih dari kesempatannya. Ya. Biasa ilmu yang kita dapatkan. Biasa juga. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Amin. Kenapa? Karena kalau kita sebagai buruh pasti dapat ilmu. Nah, acara ini saya kategorikan bahwa celote beribadah. Di bulan Ramadan ini kita bercelote tapi menjadikan pahala kepada Karena kan ibadah. tersalurkan ke teman-teman. Dapat pahala dari kegiatan ini kan. Guru itu karena dekat sekali nih ya, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan waktu mau mendekati buka puasa. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua selaku pembicara ketua dari Gabungan Serikat Nasional dan Bapak Andi Sundra selaku nasional dengan Bapak Andi Sundra selaku wakil ketua mediasi. Jadi nanti kawan-kawan kalau ada permasalahan di kabupaten masing-masing selama di area Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, itu bisa koordinasi dengan dia di kepadanya terus Luar biasa jangkauannya. luar biasa jadwalnya. Oke, terima kasih atas Kesempatannya. dan kesempatannya. Mungkin kita bisa sharing-sharing di lain waktu lagi. Tambah-tambah ilmu begitu. Ya, mungkin kepada seluruh penonton kami menyampaikan bahwa podcast jangan lupa menyaksikan podcast kami di kanal YouTube Podcast Buruh Official. Kemudian ketika berminat menjadi narasumber atau menjadi speaker atau pemateri di podcast kami bisa menghubungi kami melalui akun resmi Podcast Buruh Official, yaitu akun Instagram di Podcast Buruh Official dan di akun TikTok di Podcast Buruh Official. Ketika kawan-kawan sudah menghubungi kami melalui akun resmi, tim akan menghubungi kawan-kawan untuk ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan podcast kami. Ya, mungkin itu saja ya dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sekaligus narasumber kami yang luar biasa pada hari ini, dan kepada seluruh kawan-kawan ya jangan lupa untuk membantu memeriahkan atau menyampaikan kepada kawan-kawannya semua tentang akun podcast kami dengan cara melakukan subscribe dan like serta membagikan video ini kepada seluruh kawan-kawan buruh supaya THR-nya itu bisa terrealisasikan. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Ya, kami akhiri. Ya, terima kasih kepada seluruh penonton dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami ke depannya. Ya, dan sampai jumpa.